Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang ingin menyebarkan ajaran dan kemuliaan Islam, yuk pelajari modal dasar Rasulullah dalam berdakwah. Silahkan menonton dan semoga bermanfaat. Ketika membicarakan ayat Al-Quran, seringkali kita merasa kagum dan takjub, baik dari segi bahasa ataupun penjelasan tentang pengetahuan di zaman modern yang mustahil diketahui manusia ketika Al-Quran baru turun saat itu. Namun, sehebat apapun perasaan terhadap Al-Quran, itu baru sebagian dari kesempurnaan Al-Quran. Apalagi bagian penyempurnanya, pembawa pesan yang memiliki karakter dan kepribadian terpercaya. Rasulullah SAW terkenal sebagai simbol keadilan, kejujuran, dan kasih sayang di masyarakat. Bahkan sebelum menerima wahyu dan menyebarkan Islam, nama besar dan nama baik beliau sudah diketahui masyarakat. Sedangkan bagaimana kita berdakwah saat ini? Hanya dengan bicara, sharing di media sosial tentang betapa hebatnya Al-Quran, betapa sempurnanya sistem ajaran Islam, dan kita bukan orang terpercaya, tidak memiliki kredibilitas. Kita tidak dikenal sebagai orang yang adil, yang menyayangi orang lain. Kita bukan orang yang diingat paling sering membantu orang lain. Kita bukan orang yang berani menentang kezaliman. Kita cuek terhadap orang yang ditindas, orang yang memerlukan bantuan. Kita akan bereaksi ketika itu menyangkut kita. Kita ini nggak adil, kita sebenarnya egois. Berarti kita sama dengan kelompok lain yang hanya tertarik membantu kelompok sendiri. Kita jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh, ketika ada seorang musyrik mengadu pada Nabi karena uangnya diambil Abu Jahal. Nabi mengajak orang itu ke Abu Jahal untuk meminta uangnya kembali. Ini orang musyrik, tapi Nabi sangat-sangat peduli. Begitu juga ketika ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Turun Al-Quran surat 81, At-Takwir ayat 8. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bayi siapa yang dimaksud? Bayi non-muslim. Al-Quran membawa pesan rahmat bagi seluruh alam. Begitu juga Nabi dan para sahabat serta para ulama yang menyebarkan pesan Al-Quran. Begitupun jika kita ingin ikut menjadi bagian dari menyebarkan agama yang mulia ini. Mulailah bangun kepercayaan orang lain pada kita, agar sikap baik kita lebih terlihat dan suara kita lebih terdengar dalam menyampaikan ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin kita ingin dakwah kita bermanfaat jika share tentang pentingnya sholat awal waktu, sedangkan teman-teman kita tahu bahwa kita baru sholat di awal waktu 2 pekan yang lalu? Atau kita share tentang buruknya zina, padahal sebelumnya kita gonta-ganti pasangan dengan mudahnya dan baru berhenti 3 bulan yang lalu? Bukankah wajar jika mereka cuek, tertawa, menyindir kita karena tahu keburukan kita sebelumnya? Dan jangan balas mereka dengan sikap yang jelek juga ya. Apakah kita harus menunggu bebas dari dosa dulu untuk sharing tentang Islam? Tentu tidak, karena jika seperti itu, tidak ada manusia yang saling mengingatkan, karena semua manusia pasti berdosa. Mulailah dengan membangun kepercayaan mereka dan sesuatu yang kita sudah dianggap baik oleh orang lain, agar dakwah kita lebih mengena dan terasa di hati mereka. Karena jika kita sudah dinilai baik oleh orang lain, lalu terjadi penolakan, bukan karena kita sebagai penyebar pesan, dan kita sudah bertugas dengan baik, sedangkan hasil merupakan hak prerogatif Allah. Semoga video singkat kita kali ini bisa membuat kita lebih introspeksi diri, terutama untuk kita yang ingin berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe terus channel Puri Yasmina untuk informasi video Islami yang bermanfaat dan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.